yang berisi aset, ekuitas, dan liabilitas itu terdiri atas intangible asset. Ya, jadi IFRS ya itu mengubah penyajian neraca atau laporan posisi keuangan yang dimulai dari yang paling tidak liquid kemudian berturut-turut ke yang liquid. Dulu itu penyajiannya harus dari yang paling liquid terlebih dahulu, baru menuju ke yang paling tidak liquid. Tapi sebenarnya ini ya tidak harus dari yang paling tidak liquid ke liquid ya. Ini karena perusahaannya adalah perusahaan yang lebih mengutamakan penyajian yang paling tidak liquid. Jadi aset yang dianggap paling penting adalah aset yang paling tidak liquid. Tetapi kalau misalnya perusahaan perbankan ya atau lembaga keuangan, maka yang disajikan pertama itu yang paling liquid terlebih dahulu, yaitu current asset dan current liabilities. Karena titik penekanan informasi yang dibutuhkan adalah bagaimana likuiditas dari entitas perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi masalah likuiditas dalam perbankan itu adalah masalah yang paling sensitif. Ya, kapan terjadi isu bahwa bank itu tidak liquid, ya, maka bisa terjadi penarikan uang besar-besaran dari bank itu atau dikenal dengan rush ya. Maka kalau perusahaan perbankan saya lihat belum pernah saya melihat ada laporan keuangan yang dimulai dari yang paling tidak liquid. Ya, jadi ini untuk perdagangan industri yang paling diutamakan adalah yang paling tidak liquid. Oleh karenanya yang disajikan pertama adalah intangible asset ya. Kemudian properti, plant dan equipment ya. Kemudian long term investment serta yang paling belakangan disajikan adalah current asset. Di sisi ekuitas dan liabilitas yang disajikan pertama adalah ekuitas ya. Kemudian non current liabilities. Dan yang terakhir adalah current liabilities. Ya. Begitulah penyajian yang mengacu kepada IFRS. Ya, kita lihat di ilustrasi 421 ya, penyajian laporan posisi keuangan ya. Misalnya intangible asset, di situ ada patents ya. Kemungkinan ada goodwill ya. Ya, di situ ada goodwill ya. Kemudian di properti, plant dan equipment atau dikenal dengan fixed asset ya atau aset tetap, yang disajikan pertama adalah land. Itu dianggap paling tidak liquid ya. Kemudian equipment. Ya. Equipment, pengurangan nilai equipment tidak langsung mengurangi nilai equipmentnya, tetapi pengurangannya itu ditampung dalam accumulated depreciation equipment ya, atau akumulasi depresiasi equipment. Ya, jadi 24.000 dikurangi dengan 5.000, 19.000 ini merupakan book value. Selanjutnya ada long term investment ya. Jadi investasi jangka panjang ya. Ya, bisa dalam bentuk investasi dalam saham ya, saham perusahaan lain ya. Kemudian investasi dalam real estate. Jadi kalau ada tanah dan bangunan yang dibeli, boleh jadi tempatnya di properti, plant dan equipment yaitu land. Ini terjadi kalau dia ditempatkan di properti, plant dan equipment, itu kalau pembeliannya bukan untuk dimaksudkan untuk dijual. Kemudian yang kedua sudah digunakan dalam operasional. Jadi ini belum digunakan dalam operasional ya. Ya, investment in
real estate ini masih menunggu kemungkinan adanya kenaikan harga di masa yang akan datang. Tapi kalau dibeli untuk dijual ya pada tahun berjalan, maka dia dikelompokkan dalam inventory. Jadi ada 3 tempatnya ya, aset yang bersifat jangka panjang kalau diperoleh oleh satu entitas. Bisa di properti, plant dan equipment, bisa di long term investment, dan bisa juga dia di inventory ya. Seperti mobil yang ada di showroomnya dikala ya itu dimaksudkan dibeli untuk dijual ya. Jadi tidak masuk dalam kendaraan di sini ya, tidak masuk dalam equipment ya, tetapi dia masuk dalam inventory. Kalau misalnya ada aset yang durabilitasnya itu lebih dari 1 tahun, tapi dimaksudkan untuk dijual ya, dia masuk di inventory ya. Ya, itu long term investment ya, bisa investasi dalam saham, bisa juga ya investasi dalam real estate, kemudian bisa juga bangunan dalam konstruksi ya. Jadi kalau perusahaan membangun bangunan ya, sepanjang belum jadi ya, maka dia ditempatkan di long term investment ya. Jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan dikapitalisasi ya, dikapitalisasi dan hasilnya itu bukan sebagai fixed asset ya, bukan sebagai fixed asset, tetapi dia di long term investment ya. Oke, bisa dipahami ini current asset ya, long term investment, dan property, plant dan equipment ya. Sekali lagi, kalau kita membeli tanah di luar sana itu 10 hektar ya, bisa jadi ia ditempatkan di land ya, bisa jadi dia ditempatkan di investasi jangka panjang ya, bisa jadi dia ditempatkan di inventory kalau dibeli untuk dijual. Oke. Ya, masih di ilustrasi 421 ya, sambungan dari atas ya, di bagian owners equity and liabilities ya. Owners equity ya, di sini ada owners capital ya, $34.000 Taiwan ya. Kemudian ada non current liabilities ya, yaitu mortgage payable ya. Jadi utang yang yang ada jaminannya ya. Jadi kalau kita kalau kita meminjam uang di bank ya untuk utang jangka panjang, maka bank akan meminta jaminan ya. Bisa tanah, bisa bangunan yang diminta, bisa equipment ya. Kemudian yang jangka panjang lainnya adalah notes payable, utang wesel ya. Ini tidak populer di Indonesia ya, mungkin hanya di Amerika yang populer ini ya. Utang yang diikat dengan janji mengenai kapan dibayar, berapa bunganya kalau itu berbunga ya. Dan kalau bersifat jangka panjang maka dia masuk dalam non current liabilities. Tapi kalau jangka pendek maka dia di notes payable tapi current liabilities. Oke. Jadi kalau pelunasannya tidak melampaui 1 periode setelah pelaporan, maka dia masuk dalam current liabilities. Kemudian current liabilities yang lain tentu saja adalah account payable ya, utang usaha ya. Kemudian salaries and wage payable ya. Jadi utang gaji dan upah. Kemudian unearned service revenue ya. Service revenue yang belum dihasilkan atau pendapatan yang diterima di muka ya. Kemudian interest payable 450 di sini ya. Maka total current liabilities adalah 16.050 ya.
Kemudian apa tujuan dari penyajian laporan posisi keuangan? Apa tujuannya? Ya, jadi kan tujuan laporan keuangan adalah tujuan akuntansi atau tujuan akuntansi yang hasilnya adalah laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat pada berbagai macam pemakai laporan keuangan, ya. Jadi berbagai macam pemakai laporan keuangan itu dengan berbagai macam kepentingannya. Semuanya harus dipenuhi kepentingannya. Ya, maka disajikanlah laporan posisi keuangan dalam bentuknya yang seperti ini, yaitu yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tidak lancar, kemudian utang lancar atau utang tidak lancar, dan modal. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, kalau pemakainya misalnya adalah pemakai jangka pendek, ya, pemberi pinjaman jangka pendek, ya, supplier misalnya, ya, supplier, maka tentu saja dia hanya berkepentingan mengenai likuiditas dari perusahaan itu atau entitas yang melaporkan laporan keuangan itu. Di mana dilihat dari likuiditasnya? Ya, tentu saja membandingkan antara current liabilities dengan current assetnya. Ya, di sini current assetnya 22.100, sementara current liabilitiesnya 16.050. Ini artinya bahwa seluruh current liabilities itu tercover oleh aset, ya, karena asetnya lebih besar, ya. Jadi rasionya lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Ya, itu informasi yang, jadi kalau pemakai jangka pendek supplier misalnya, dia tidak begitu penting dengan informasi mengenai solvabilitasnya, ya. Solvabilitas atau tingkat solvensinya, ya. Tingkat solvensi itu bisa dilihat dari current long term liabilities, ya, long term liabilities atau non current liabilities dibandingkan dengan long term assetnya, ya. Long term asset atau property, plant dan equipment. Ya, long term asset itu terdiri atas properti, plant dan equipment, dan long term investment. Ya, jadi ini yang merupakan long term asset. Ya, dimulai dari intangible asset, kemudian properti, plant dan equipment, serta long term investment. Itulah non current asset. Ya. Jadi informasi ini tidak begitu penting bagi pemakai laporan keuangan jangka pendek, misalnya supplier, ya, atau pemberi pinjaman jangka pendek. Buat apa dia mau tahu keadaan perusahaan 2 tahun yang akan datang? Yang penting baginya adalah mampukah perusahaan melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Itu yang dipentingkan. Sebaliknya dengan pemakai laporan keuangan jangka panjang, ya. Misalnya, ya, pemberi pinjaman jangka panjang, ya, pemberi kredit jangka panjang seperti pihak perbankan yang memberikan kredit investasi, ya. Maka yang dipentingkan adalah terutama mengenai tingkat solvensi dari perusahaan itu, ya. Jadi tingkat solvensi. Jadi keseluruhan aset dibandingkan dengan keseluruhan liabilities. Itu yang dipentingkan oleh pemakai laporan keuangan jangka panjang seperti kreditur jangka panjang, pihak perbankan yang memberikan investasi jangka panjang, ya. Ya, begitu juga dengan investor. Yang dipentingkan adalah bagaimana perusahaan jangka panjangnya dan bagaimana dia memperoleh
pendapatan-pendapatan di masa yang akan datang agar perusahaan itu survive. Ya, survive. Jadi kemampuan memproyeksi laporan keuangan berdasarkan keadaan, berdasarkan posisi keuangan sekarang ini. Ya, berarti dia mempunyai land, dia mempunyai equipment, ya, dia mempunyai long term investment dan intangible asset, dan serta tentu saja current assetnya. Tapi yang paling dipentingkan adalah yang bersifat non current. Ya, di tahun 2000 setelah krisis ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami krisis banyak yang mengalami bukan saja krisis likuiditas, tetapi malah itu adalah kebangkrutan. Dianggap bahwa perusahaan itu bangkrut manakala total liabilities-nya itu sudah lebih besar dibanding dengan total asetnya. Berarti di sini owners equity-nya itu sudah minus. Itu perusahaan bangkrut, ya. Dulu saya pernah mendapat penugasan dari salah satu perbankan, ya, untuk menilai apakah perusahaan ini masih bisa dilanjutkan, yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit atau tidak, ya. Karena kalau semua perusahaan bangkrut dibangkrutkan saat itu, ya, yaitu dilikuidasi misalnya oleh pihak perbankan, disita semua asetnya, ya, untuk menutupi meskipun tidak tertutup semuanya karena liabilities-nya sudah lebih besar dibanding dengan asetnya, ya. Tetapi kalau itu dilakukan, misalnya seluruh perusahaan bangkrut itu dilakukan, maka itu sama dengan bunuh diri perbankan itu, ya. Apa yang mau dia dapat dari pendapatan dan peroleh dari mana? Pendapatan diperoleh dari nasabah, ya, yaitu pendapatan bunga dari nasabah. Kalau itu semua dibangkrutkan, maka mati bersama-sama. Maka dipilihlah oleh perbankan mana yang masih prospektif, yang bisa menutup kebangkrutannya, yang bisa menutup minus ekuitasnya. Ya, tentu saja yang bisa menutup minus ekuitasnya adalah perusahaan-perusahaan yang kalau diberikan kredit lagi, ditambahkan kredit dan dilakukan restrukturisasi, yaitu perpanjangan, dan juga kami waktu itu mengusulkan untuk dihapus bunga yang dikapitalisasi, ya, itu yang kami usulkan, ya, dan itu berhasil baik di tingkat cabang Makassar ini maupun di Jakarta kami presentasikan agar perusahaan ini tidak dibangkrutkan, tapi dilakukan restrukturisasi utang. Ya, dengan memperpanjang, menambah lagi utangnya agar dia bisa memperluas usahanya, ya, melanjutkan usahanya, ya. Dengan demikian nantinya asetnya akan bertambah, ya, dan menutup minus ekuitasnya, ya. Itu yang diharapkan, dan saya ikuti perkembangannya. Memang perusahaan itu waktu itu berkembang, ya. 5 tahun saya ikuti, ya, itu berkembang, ya, artinya bisa menutup kredit-kreditnya. Ya, kalau ditutup semua yang bangkrut, maka mati bersama-sama, ya. Ya, di sini kita lihat lagi perusahaan yang lain di ilustrasi 422, ya. Statement of financial position, ya. Ya, parsialnya yaitu di bagian intangible asset, ya. Di sini ada capitalize, ya, development cost. Jadi biaya-biaya pengembangan, ya, biaya-biaya pengembangan sebelum menjadi bangunan, misalnya bangunan jadi, maka dia ditempatkan di intangible asset. Jadi kalau ada bangunan yang masih dalam konstruksi, seluruh biaya-biayanya itu dikapitalisir, ya, dikapitalisir. Jadi dikapitalisir dalam intangible asset, ya. Jadi belum merupakan bangunan. Kalau bangunan dia merupakan bagian dari
fixed asset ya. Kalau fixed asset berarti sudah digunakan, ini belum digunakan, maka dia ditempatkan sebagai intangible asset ya. Jadi capitalized development cost ya, itu 244 ya, itu digolongkan sebagai intangible asset. Kemudian goodwill ya, itu juga intangible asset ya. Kemudian ya, kalau ada intangible asset yang lainnya tentu kita tempatkan di other intangible asset ya. Ya, ternyata ini capitalized development cost itu digolongkan sebagai intangible asset, bukan investasi jangka panjang ya. Kemudian bagian yang paling penting juga dari suatu laporan keuangan adalah properti, plant dan equipment. Kenapa ini penting? Karena aset ini bersifat jangka panjang, kemudian sudah digunakan dalam operasional, sudah digunakan dalam memperoleh pendapatan ya. Jadi di sini misalnya ya ada properti, plant dan equipment ya. Ada tanah, ada bangunan, ada infrastruktur, ada mesin-mesin, ada kendaraan ya, dan yang lain-lain dan lain-lainnya ya, 10.600 ya. Ya, kemudian penurunan nilai dari masing-masing ini itu dicatat dalam akumulasi depresiasi. Nanti di catatan atas laporan keuangan baru ditunjukkan 32.617 ya dolar ini ya, itu akumulasi depresiasi dari mana saja ya, ada dari building, ada dari structure ya, ada dari mesin, ada dari kendaraan ya, dan lainnya ya. Jadi yang di structure ini ya misalnya halamannya ya, selokan-selokannya ya. Ya, kemudian penurunan nilainya ditampung dalam accumulated depreciation ya, yang merupakan kontra account dari building ya. Kalau land tidak ada depresiasinya ya. Kemudian mesin, kendaraan, structure. Kemudian long term investment ya. Jadi yang terakhir adalah long term investment. Ya, investasi jangka panjang ya. Akun ini digunakan untuk aset-aset yang durasinya lebih dari satu periode ya, tetapi belum digunakan dalam operasional. Mungkin dia membeli tanah, dia belum bisa jual sekarang ini ya, belum bisa digolongkan sebagai inventory dan tidak digunakan dalam operasional, tetapi lebih dimaksudkan misalnya untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Misalnya saya membeli tanah di lokasi sana karena saya tahu bahwa pemerintah akan membangun jalan ke sana, akses ya, sehingga nantinya akan ada kenaikan nilai ya. Seperti mereka dulu yang berinvestasi di sekitar Jalan Hertasnim Baru ya. Itu murah sekali dulu tanah itu ya, karena di sana belum ada akses ya. Setelah ada akses maka melonjak tinggi. Jadi itu biasa tujuan dari investasi jangka panjang. Ya. Jadi investasi jangka panjang bisa dalam bentuk aset ya, tanah ya, bangunan dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk saham ya. Jadi kita membeli saham ya, perusahaan lain yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang ya.
ada untuk memperoleh apa namanya ini pendapatan ya. Pendapatan dividen itu kalau investasi dalam saham, pendapatan bunga kalau investasi dalam obligasi ya. Di sebelah sana tentu dia mengakui sebagai modal saham ya. Kita yang membeli sahamnya tentu mengakuinya sebagai investasi dalam saham. Begitu juga kalau kita berinvestasi dalam obligasi ya, tentu saja ini merupakan long term investment ya. Long term investment. Ya, investasi pada perusahaan ini ya bisa sebagai long term, bisa juga sebagai short term ya. Kalau kita berinvestasi dengan mengharapkan misalnya perubahan yang berfluktuasi, harga yang berfluktuasi, kita ingin memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga, maka itu tergolong dalam short term investment ya. Short term investment. Ya, itu untuk long term investment ya. Jadi long term investment contohnya adalah non marketable equity investment ya. Jadi kita berinvestasi di dalam saham ya yang tidak mengharapkan keuntungan dari fluktuasi harga ya. Jadi non marketable equity ya. Kalau yang marketable maka dia termasuk dalam short term investment ya, short term investment. Jadi current asset ya. Ya, tentu saja aset-aset yang diharapkan. Jadi current asset itu adalah aset-aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam tidak lebih dari satu periode setelah pelaporan. Ya. Itu current asset seperti ya, jadi current asset itu adalah kas dan aset-aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam satu periode setelah pelaporan. Ya, ini adalah current asset ya. Dimulai dari yang paling tidak lancar yaitu inventory ya. Kemudian trade and other receivable ya, jadi piutang usaha dan piutang lain-lain yang bersifat lancar ya. Kemudian derivatif financial instrument ya. Kemudian current tax asset. Current tax asset ini adalah pajak-pajak ya yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau mengurangi kewajiban dalam jangka pendek ya. Jadi uang-uang muka pajak ya. Jadi kalau kita dipotong pajak ya, dalam suatu transaksi kita dipotong pajak ya, seperti dalam sewa menyewa ya. Sewa menyewa itu kita dipotong pajak dan bersifat tidak final, maka itu merupakan uang muka pajak ya. Begitu juga dengan pajak akhir tahun, itu juga masih merupakan current asset ya. Karena kalau kita di Indonesia, pajak akhir tahun itu dilunasi paling lambat 30 April tahun berikutnya kalau itu merupakan badan. Sedangkan kalau orang pribadi atau perusahaan perorangan itu dilunasi paling lambat 31 Maret ya, tahun berikutnya. Maka dia juga tergolong dalam, ini bukan tadi itu ya, itu kalau itu tadi current tax liabilities ya, current tax liabilities. Tapi current tax asset itu ya uang muka pajak ya. Misalnya kita menyewakan kita menyewakan peralatan ya, kita dipotong pajak. Pajak itu masih nanti akan mengurangi kewajiban pajak kita di akhir tahun ya. Maka itu merupakan uang muka pajak. Tapi kalau kita yang memotong, maka itu merupakan utang pajak
ya. Kalau kita yang dipotong, maka kita yang menjadikannya sebagai uang muka pajak, ya. Dengan catatan pemotongan itu tidak bersifat final, seperti penyewaan tanah dan bangunan itu bersifat final, tidak bisa menjadi uang muka pajak, ya, tetapi langsung menjadi beban pajak. Ya, cash and cash equivalent, ya, cash equivalent. Jadi kasnya itu adalah kas yang ada di perusahaan dan kas yang ada di bank yang setiap saat dapat dicairkan. Sedangkan yang cash equivalent itu adalah penempatan di bank yang pencairannya tidak melampaui 3 bulan. Ya. Ya, jadi kita harus mengetahui terminologi semua akun-akun yang ada di laporan keuangan. Yaitu current asset, ya. Kemudian ada owner's equity, ya, owner's equity. Ya, jadi di sini ekuitas ada share capital yaitu modal saham dan ada return earning atau laba ditahan atau saldo laba. Ya, saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang bangkrut pada tahun 2000 itu adalah return earningnya sudah minus. Misalnya di sini minus 1.400 berapa 1.406.747 euro, ya. Sementara share capitalnya cuma 686, berarti dia minus 1.406.000 dikurangi dengan 685, ya. Itu dia minus. Karena sudah beberapa tahun dia mengalami kerugian besar, maka return earningnya menjadi minus, ya, menggerogoti share capitalnya, ya, menggerogoti share capital. Ya, total equity tentu saja adalah share capital dikurangi ditambah dengan return earning. Kalau penambahannya di sini minus, tentu saja dia berkurang. Itulah yang terjadi pada perusahaan-perusahaan, ya, pasca krisis moneter, ya, yang menghasilkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Terutama perusahaan-perusahaan yang inputnya mata uang asing, khususnya dolar, dan outputnya adalah rupiah, ya. Perusahaan-perusahaan yang survive waktu itu adalah perusahaan-perusahaan di bidang perikanan, ya, pertanian, karena dia mengekspor, berarti outputnya adalah dolar, ya, inputnya rupiah. Itu yang mengalami keuntungan besar pada saat itu, ya. Kemudian ada non-current liabilities, ya, non-current liabilities. Ya, utang jangka panjang, ya, utang jangka panjang. Di sini di ilustrasi 427, ya, ditunjukkan bahwa non-current liabilities itu adalah yang pertama, ya, jadi yang paling tidak liquid, ya, yang paling tidak liquid adalah long term debt, ya, hutang jangka panjang, ya. Kemudian ada dana pensiun, ya, Anda belajar nanti di apa namanya ini, intermediate accounting, apa, akuntansi keuangan 3, ya. Akuntansi keuangan 3 Anda dari bukan, ya, nanti tidak belajar lagi ini, ya. Kemudian ada provisi, ya, ada deferred tax liabilities, ya. Ya, ini yang dipelajari nanti di akuntansi keuangan 3, akuntansi pajak penghasilan, ya. Kemudian ada non current liabilities, jadi utang jangka panjang lainnya, ya, yang tidak termasuk dalam kategori di atas ini. Ya, itulah non current liabilities, artinya pelunasannya melampaui dari satu periode setelah pelaporan ini, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah current liabilities, ya, current liabilities atau utang lancar, ya, utang lancar. Ya, jadi current liabilities itu mencakup, ya, trade payable atau utang dagang, ya, kemudian current provision, ya, kemudian other current financial liabilities, ya, kemudian income tax payable, ya. Kalau kita di Indonesia, income tax payable ini mencakup utang pajak akhir tahun dan utang pajak selama tahun berjalan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Ya, kalau yang selama tahun berjalan, misalnya kita memotong, ya, pajaknya orang karena transaksi itu diharuskan oleh undang-undang, kita harus melakukan pemotongan pajak, ya. Iya. Jadi kalau saya melakukan pemotongan pajak, ya, dan belum saya bayar sampai dengan 31 Desember, ya, maka itu merupakan utang pajak, ya. Pemotongan atau pemungutan pajak, ya. Jadi kalau saya menyewakan peralatan saya, misalnya saya dipotong PPh, ya, PPh pasal 23 yang tidak bersifat final. Ya, kalau orang menyewakan peralatannya ke saya, ya, maka saya akan memotong pajaknya. Tidak semua uang sewa saya berikan, tapi saya potong pajaknya. Sepanjang itu masih tersisa pada tanggal 31 Desember, maka saya harus laporkan dalam income tax payable, ya, yang bersifat current liabilities. Begitu juga kalau kita di Indonesia, ya, pajak akhir tahun juga itu merupakan current ya, current tax payable, ya. Kemudian current maturities for long term debt, ya. Jadi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun ini, ya. Jadi utang jangka panjang ada yang harus dilunasi secara bertahap. Misalnya ada yang harus dilunasi dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun setelah tanggal pelaporan kita, ya. Kalau tanggal pelaporan kita 31 Desember 2023, ya, dan ada yang harus dilunasi pada Oktober 2023 tadi, dan ada yang harus dilunasi pada Oktober 2024, maka itu termasuk dalam current liabilities, ya, masuk dalam current liabilities, yaitu utang jangka panjang yang jatuh tempo, ya, dalam tahun berjalan. Ya, sedangkan yang ini adalah untuk menampung utang-utang yang lain yang tidak termasuk dari yang disebutkan sebelumnya. Jadi total current liabilities. Inilah yang dibandingkan dengan current asset untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini liquid atau tidak, ya, liquid atau tidak. Kalau current assetnya di atas dari 42.000, maka tentu saja dia liquid, ya. Ya, likuiditasnya bagus, tapi kalau dibawa dari 42.451 maka likuiditasnya itu jelek. Ya, ini ada soal, kemudian Anda lakukan, Anda bisa lihat jawabannya, ya. Ya, jadi ini salaries and wage payable tentu saja masuk sebagai current liabilities, ya. Service revenue tentu masuk dalam income statement sebagai revenue. Interest payable, ya, tentu masuk dalam current liabilities, ya.
Kemudian goodwill itu masuk goodwill ya tentu masuk dalam aset ya, intangible asset ya. Kemudian debt investment yang short term tentu masuk dalam current liabilities ya. Debt investment itu masuk dalam current asset ya, karena short term. Mortgage payable ya, cair harus dilunasi dalam jangka waktu 3 tahun, itu tentu masuk dalam long term liabilities ya. Ya itu. Ya, jurnal balik ini merupakan opsi saja ya, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan ya. Jadi jurnal balik itu yang dibalik adalah yang pernah kita lakukan adjustment ya. Jadi dilakukan adjustment. Jadi seperti di sini ya, 26 Oktober ya. Ini sebagai gaji dan upah ya, sebesar, jadi dia melakukan pembayaran gaji itu pada tanggal 15 dan 26 Oktober ya. Jadi pada tanggal 15 dan 26 Oktober 15 Oktober dan 26 Oktober ya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober dilakukan adjustment ya, dilakukan adjustment. Kemudian pada tanggal 9 November itu dilakukan pembayaran ya. Ya. Jadi ini tanpa jurnal pembuka ya, tanpa jurnal pembuka ya. Jadi pada tanggal 26 kita catat sebagai utang gaji, beban gaji dan upah ya, 4.000 pada kas ya. Ternyata apa yang kita bayar 4.000 itu sebagian itu belum dihasilkan ya. Jadi masih ada yang berupa utang ya. Jadi pada tanggal 31 Oktober kita harus melakukan adjustment bahwa tidak semua yang kita anggap sebagai beban itu merupakan beban gaji, tetapi ada sebagian yang terutang ya, ada terutang. Ya, 1.200. Oh ya, sorry. Ini masih ada gaji yang harus diakui sebagai beban, ya. Masih ada gaji yang harus diakui sebagai beban 1.200, ya, karena belum dibayar pada tanggal 31 Oktober, ya. Maka itu harus diakui sebagai beban gaji dan upah, ya. Karena belum dibayar, maka masih merupakan utang gaji dan upah. Jadi dari tanggal berapa tadi itu? Ya, 26 Oktober ke 31 Oktober itu ada yang terutang 1.200. Ya. 1.200 dan belum dibayar. Kemudian pada penutupan, ya, kita jurnal income summary, ya, pada salaries and wage expense, ya, yaitu 5.200, ini 1.200 dan ini 4.200, ya. Ini sama semua jurnalnya, ya. Tetapi pada tanggal awal 1 November itu kalau kita melakukan jurnal pembuka, maka kita akan menjurnal, ya,
salaries and wage payable. Jadi kita balik apa yang ada di jurnal penyesuaian, ya, kita balik, ya. Sehingga nanti pada saat dilakukan pembayaran, maka yang kita bayar ada, ya, kita akan menjurnal keseluruhannya sebagai beban upah, beban gaji dan upah. Sedangkan kalau kita tidak melakukan jurnal pembuka, maka apa yang kita bayar itu sebagian merupakan utang dan sebagian merupakan beban. Ya. Jadi sebagian merupakan beban dan sebagian merupakan beban dan utang, ya. Jadi ini alternatif saja, ya, kalau jurnal pembuka. Ya, ini ada soal untuk dikerjakan, ya. Soal exercise 14. Yang lain mana ini? Ya, silakan dikerjakan ini. Jadi ini ada data. Tugas Anda adalah menyajikan dan mengelompokkan posisi keuangan, ya. Jadi membuat laporan posisi keuangan. Dengan asumsi mana itu? Notes payable, mana notes payable? Notes payable 97.780 itu dibayar, ya, dalam tahun 2021. Ya, ini laporan 31 Desember 2020, berarti ini menjadi aset kewajiban lancar, ya, yang 30.000 ini. Ya, silakan dikerjakan dulu di kertas.